Valentino Rossi bantu pengembangan BMW untuk naik ke MotoGP, langkah bersejarah menuju puncak balap motor dunia tercipta. Valentino Rossi, legenda hidup dunia balap motor yang sekarang membalap untuk tim WRT BMW di ajang balap GT World Challenge, kembali membuat kejutan besar dengan keterlibatannya dalam proyek ambisius BMW untuk memasuki ajang MotoGP. Langkah ini tidak hanya menambah dimensi baru dalam karir Rossi, tetapi juga membawa harapan besar bagi BMW untuk bersaing di level tertinggi balap motor. Setelah pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021, Valentino Rossi tidak lantas meninggalkan dunia balap sepenuhnya. Ia tetap aktif di berbagai ajang, terutama dalam balapan GT World Challenge, yang memberikan tantangan baru baginya setelah bertahun-tahun di lintasan MotoGP. Bergabungnya Rossi dengan tim WRT BMW adalah salah satu momen penting yang membawa pengaruh besar pada karir dan citra tim tersebut. WRT BMW, yang dikenal sebagai salah satu tim terbaik di ajang balap GT World Challenge, kini memiliki aset berharga dalam diri Rossi. Pengalaman, ketenaran, dan kemampuan teknis yang dimiliki Rossi dianggap sebagai keunggulan besar yang dapat membantu tim mencapai prestasi lebih tinggi. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana BMW memanfaatkan kehadiran Rossi tidak hanya sebagai pembalap, tetapi juga sebagai konsultan teknis untuk proyek mereka di MotoGP. BMW telah lama dikenal sebagai produsen otomotif kelas dunia dengan sejarah panjang di ajang balap mobil. Namun, ambisi mereka untuk memasuki MotoGP merupakan tantangan baru yang penuh risiko. MotoGP, sebagai puncak dari balapan motor dunia, adalah arena yang sangat kompetitif, di mana pabrikan-pabrikan besar seperti Yamaha, Honda, dan Ducati telah mendominasi selama bertahun-tahun. Keputusan BMW untuk merekrut Valentino Rossi sebagai pembalap WRT, dan sekaligus melibatkan dirinya dalam pengembangan motor MotoGP dianggap sebagai langkah yang strategis. Rossi, dengan segala pengalamannya di MotoGP, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memberikan masukan berharga dalam pengembangan motor yang kompetitif. Ia telah melewati berbagai era dalam MotoGP, dari era 2 tak hingga 4 tak, dari dominasi pabrikan tertentu hingga era persaingan yang ketat seperti sekarang. Dalam perannya ini, Rossi tidak hanya akan memberikan masukan teknis mengenai pengembangan mesin dan sasis, tetapi juga akan membantu tim insinyur dalam memahami dinamika MotoGP yang kompleks. Sebagai pembalap yang pernah menjuarai 9 kejuaraan dunia, Rossi memiliki pengetahuan mendalam tentang bagaimana sebuah motor harus dikembangkan agar bisa bersaing di level tertinggi. Kehadiran Valentino Rossi dalam proyek MotoGP BMW memberikan dampak besar, baik dari segi teknis maupun pemasaran. Dari sisi teknis, BMW kini memiliki seorang pembalap dengan pengalaman tak tertandingi dalam mengembangkan motor balap. Menurut sumber terpercaya, Rossi tidak hanya akan berperan sebagai konsultan, tetapi juga sebagai penguji utama dalam pengembangan motor balap BMW. Pengalaman dan wawasan Rossi dalam memahami karakteristik motor MotoGP serta kemampuannya dalam memberikan feedback yang detail menjadi aset berharga bagi BMW. Di sisi lain, dari perspektif pemasaran, keterlibatan Rossi secara otomatis meningkatkan perhatian global terhadap proyek ini. Nama besar Rossi yang masih sangat populer di seluruh dunia, terutama di kalangan penggemar balap motor, akan menarik lebih banyak perhatian media dan sponsor. Hal ini tentunya menguntungkan bagi BMW yang ingin memperkenalkan brand mereka di arena MotoGP. Dengan Valentino Rossi di tim, BMW memiliki peluang besar untuk sukses di MotoGP. Meskipun persaingan di ajang ini sangat ketat, kolaborasi antara BMW dan Rossi membuka jalan bagi potensi kesuksesan. BMW diharapkan dapat memanfaatkan pengalaman Rossi untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan motor mereka. Rossi, dengan segala prestasi dan pengalamannya, sekali lagi membuktikan bahwa ia masih memiliki peran penting di dunia balap motor. Bergabungnya Rossi dengan WRT BMW dan keterlibatannya dalam proyek BMW naik ke MotoGP, adalah bukti bahwa sang legenda masih memiliki ambisi besar di dunia balap. Keputusan BMW untuk memasuki MotoGP dengan dukungan Rossi adalah langkah berani yang bisa mengubah peta persaingan di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Kini, dunia balap motor menanti debut BMW di MotoGP, dan semua mata tertuju pada Valentino Rossi, sang maestro, yang siap membawa BMW menuju kejayaan di lintasan balap. Proyek ini, jika berhasil, akan menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah MotoGP, menggabungkan warisan Rossi dengan ambisi BMW di puncak dunia balap motor. Dalam dunia balap motor, inovasi dan teknologi adalah dua aspek kunci yang dapat menentukan keberhasilan sebuah tim di panggung internasional.
Dalam upaya untuk mempercepat langkah mereka menuju MotoGP, BMW Motorrad dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli data dan teknologi milik Suzuki, yang telah mundur dari ajang balap tersebut sejak 2022. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi ambisius BMW untuk memperkuat posisi mereka di dunia balap motor, sekaligus memastikan mereka dapat bersaing dengan para raksasa yang sudah mapan di MotoGP, seperti Ducati, Yamaha, dan Honda. BMW Motorrad, yang sudah lama dikenal sebagai produsen motor premium dengan reputasi kuat di ajang balap superbike, kini menatap panggung yang lebih besar, yaitu MotoGP. Keinginan BMW untuk terjun ke ajang MotoGP bukanlah kabar baru. Selama beberapa tahun terakhir, spekulasi mengenai kemungkinan masuknya BMW ke MotoGP telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan penggemar dan analis balap motor. Namun, berbeda dengan pabrikan lain yang memulai dari nol atau bermitra dengan tim yang sudah ada, BMW tampaknya memilih jalur yang lebih strategis dan efisien. Dengan membeli data dan teknologi dari Suzuki, BMW berharap dapat mempersingkat kurva pembelajaran mereka dan langsung bersaing di level tertinggi. Seorang sumber dalam yang dekat dengan BMW Motorrad mengungkapkan, BMW sangat serius tentang masuk ke MotoGP. Mereka telah melihat apa yang diperlukan untuk bersaing di level ini, dan mereka memahami bahwa mereka membutuhkan data dan pengetahuan yang kuat untuk membuat langkah besar. Suzuki telah membuktikan diri sebagai tim yang mampu bersaing di puncak, dan data yang mereka miliki bisa menjadi aset berharga bagi BMW. Suzuki mengejutkan dunia balap pada tahun 2022 ketika mereka mengumumkan mundur dari MotoGP setelah meraih kesuksesan besar dengan Joan Mir memenangkan kejuaraan dunia pada tahun 2020. Ketika Suzuki keluar dari MotoGP, banyak yang beranggapan bahwa data mereka akan tetap menjadi bagian penting dari sejarah balap, tetapi tidak akan lagi digunakan secara aktif. Namun, BMW melihat potensi besar dalam data ini. Dengan mengakuisisi teknologi dan data Suzuki, BMW dapat menghemat waktu dan sumber daya yang biasanya diperlukan untuk mengembangkan prototipe MotoGP dari awal. Dalam dunia balap motor, adaptasi teknologi dan pengetahuan adalah kunci untuk berhasil di ajang yang sangat kompetitif seperti MotoGP. Jika dibandingkan dengan para pesaing mereka yang sudah lama berada di MotoGP, BMW harus mengejar ketertinggalan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pembelian data dari Suzuki bisa menjadi salah satu cara bagi BMW untuk memotong jalur dan langsung fokus pada pengembangan motor yang siap bersaing di lintasan. BMW juga dikenal memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung proyek ambisius ini. Dengan pengalaman mereka di ajang World Superbike, WSBK, dan dukungan teknologi dari divisi mobil BMW, mereka berada dalam posisi yang baik untuk mentransfer pengetahuan tersebut ke MotoGP. Selain itu, BMW juga dapat memanfaatkan keahlian dari para insinyur yang sebelumnya bekerja di proyek MotoGP Suzuki, yang mungkin akan ikut bergabung dalam proyek BMW ini. BMW tidak main-main dengan ambisi mereka. Mereka memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk melakukan ini, dan dengan tambahan data dari Suzuki, mereka bisa mempercepat proses pengembangan motor MotoGP mereka. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dan menunjukkan betapa seriusnya mereka untuk bersaing di level tertinggi, ujar seorang pakar teknologi balap motor. Berita tentang BMW membeli data Suzuki ini tentu saja memicu reaksi dari berbagai kalangan di dunia balap. Banyak yang menyambut baik langkah BMW ini, melihatnya sebagai dorongan positif bagi kejuaraan MotoGP yang selama ini didominasi oleh pabrikan yang sudah mapan. Kehadiran BMW di MotoGP dianggap dapat menambah daya saing dan variasi dalam kejuaraan, yang pada akhirnya akan memberikan lebih banyak hiburan bagi para penggemar. Namun, ada juga yang skeptis tentang bagaimana BMW akan mengelola data ini dan apakah mereka bisa benar-benar mengubahnya menjadi motor yang kompetitif. Data saja tidak cukup. Anda perlu memahami cara menerapkannya dan menyesuaikannya dengan filosofi Anda sendiri. BMW memiliki tantangan besar di depan mereka, tetapi jika ada perusahaan yang bisa melakukannya, BMW adalah salah satunya, kata seorang analis MotoGP ternama. Dari sisi Ducati, Yamaha, Honda, dan pabrikan lainnya, masuknya BMW tentu akan menambah persaingan. Namun, beberapa pihak di tim-tim papan atas ini melihat kehadiran BMW sebagai tantangan baru yang bisa memacu mereka untuk lebih inovatif. Kehadiran BMW di MotoGP juga akan berdampak pada peta persaingan di kejuaraan ini. Dengan sumber daya dan ambisi yang dimiliki BMW, mereka berpotensi menjadi kekuatan baru yang mampu menantang dominasi tim-tim besar. Dengan langkah ini, BMW Motorrad menunjukkan bahwa mereka siap untuk naik ke level tertinggi dalam dunia balap motor. MotoGP akan segera memiliki pemain baru yang siap mengguncang kompetisi, dan semua mata kini tertuju pada BMW untuk melihat bagaimana mereka akan mengubah ambisi ini menjadi kenyataan di lintasan balap.
Enea Bastianini menjadi pemenang di MotoGP Silverstone. Langsung overtake Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, buktikan dirinya bukan lagi pesuruh Ducati. Silverstone kembali menjadi panggung drama luar biasa dalam kalender MotoGP 2024, dan kali ini, nama Enea Bastianini menjadi sorotan utama setelah berhasil meraih kemenangan impresif. Pembalap asal Italia ini menunjukkan performa yang luar biasa dengan mengalahkan dua pesaing tangguh, Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, dalam balapan yang syarat dengan persaingan ketat. Kemenangan ini bukan hanya soal siapa yang tercepat di lintasan, tetapi juga merupakan pembuktian diri dari Bastianini yang sebelumnya harus menerima keputusan pahit saat Ducati lebih memilih Marc Marquez untuk musim mendatang. Sejak awal, balapan di Silverstone sudah diprediksi akan menjadi salah satu yang paling dinantikan di musim ini, terutama dengan dinamika baru di kubu Ducati. Keputusan Ducati untuk mendepak Enea Bastianini dan memilih Marc Marquez sebagai pengganti di tim pabrikan telah mengundang banyak spekulasi dan perbincangan di dunia balap. Bastianini, yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu pembalap masa depan Ducati, kini harus membuktikan diri setelah merasa dikhianati oleh tim yang pernah mendukungnya. Balapan dimulai dengan intensitas tinggi, dengan Pecco Bagnaia yang langsung melesat ke posisi terdepan. Jorge Martin, yang juga menjadi salah satu penantang kuat di musim ini, menempel ketat di belakang Bagnaia. Sementara itu, Bastianini, yang memulai balapan yang juga dari barisan depan, tetap tenang dan menjaga ritme balapannya. Meskipun banyak yang meragukan apakah Bastianini bisa bertahan di depan menghadapi tekanan dari dua pembalap terkuat di grid, ia menunjukkan ketenangan dan strategi yang matang. Ketika balapan memasuki lap-lap akhir, Bastianini mulai meningkatkan tekanannya pada Bagnaia. Momen yang paling dinantikan terjadi saat Bastianini berhasil melakukan overtaking yang sangat berani terhadap Bagnaia di salah satu tikungan cepat. Dengan manuver yang tajam dan penuh perhitungan, Bastianini berhasil melewati Bagnaia, meninggalkan juara dunia itu di belakangnya. Aksi ini tentu saja bukan hanya sekadar strategi balapan, tetapi juga simbol dari keberanian Bastianini untuk tidak lagi menjadi pesuruh Ducati. Ia menunjukkan bahwa meskipun Ducati telah memilih jalan yang berbeda dengan merekrut Marc Marquez, Bastianini masih memiliki kualitas seorang juara. Manuver ini juga membuktikan bahwa ia tidak gentar untuk menantang mantan rekan setimnya yang masih dianggap sebagai pembalap utama Ducati. Saat Bastianini menyeberangi garis finish, emosi terlihat jelas di wajahnya. Kemenangan ini bukan hanya soal meraih poin tertinggi, tetapi juga pembuktian diri setelah musim yang penuh tantangan. Saya merasa sangat bangga dengan kemenangan ini. Ini bukan hanya soal balapan, tetapi juga tentang menunjukkan siapa diri saya sebenarnya. Setelah apa yang terjadi dengan Ducati, saya tahu bahwa saya harus membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar pembalap cadangan. Hari ini, saya menunjukkan bahwa saya bisa melawan yang terbaik dan menang, kata Bastianini dengan tegas. Bastianini juga menegaskan bahwa keputusan Ducati untuk lebih memilih Marc Marquez telah memberinya dorongan tambahan untuk tampil maksimal di lintasan. Ketika saya mendengar bahwa mereka, Ducati, memilih Marquez, saya tahu bahwa saya harus membuktikan bahwa mereka salah. Saya tidak lagi ingin dianggap sebagai pembalap kedua. Hari ini saya balapan untuk diri saya sendiri, dan saya sangat senang bisa menang, tambahnya. Pecco Bagnaia memberikan komentar yang cukup diplomatis setelah balapan. Meskipun terlihat jelas bahwa ia kecewa karena kehilangan kemenangan, Bagnaia tetap memberikan penghormatan kepada Bastianini. Enea Bastianini menjalani balapan yang hebat. Dia sangat cepat di akhir balapan, dan saya tidak bisa menandingi kecepatannya. Saya ingin menang, tetapi ini adalah bagian dari balapan. Saya tetap bangga dengan upaya saya, dan saya akan fokus pada balapan berikutnya, ujar Bagnaia. Jorge Martin, yang juga terdepak dari Ducati, memberikan pandangannya. Menurut Martin, kemenangan Bastianini adalah hasil dari kerja keras dan determinasi yang luar biasa. Enea menunjukkan performa yang sangat kuat hari ini. Saya tahu dia akan menjadi lawan yang tangguh, dan dia membuktikannya di lintasan. Selamat untuk Enea, ini adalah kemenangan yang layak, kata Martin. Kemenangan Bastianini di Silverstone ini tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez dan mengakhiri kerjasama dengan Bastianini. Banyak yang melihat bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada daya tarik komersial Marquez dan rekam jejaknya yang mengesankan, daripada potensi jangka panjang Bastianini yang semakin menunjukkan kematangannya sebagai pembalap papan atas. Musim MotoGP 2024 masih panjang, dan dengan performa yang ditunjukkan di Silverstone, Enea Bastianini kini menjadi salah satu penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia pasti akan menantikan aksi-aksi selanjutnya dari pembalap yang telah menunjukkan bahwa keberanian dan tekad bisa mengalahkan segala rintangan di lintasan.